mantan supir Denada, akhirnya buka suara terkait siapa Resa. Ada bahagia, ada takut, ada bingung, semua campur jadi satu. Dan waktu itu saya sadar, ini bukan cerita main-main. Denada sempat bilang pelan ke saya, sambil natap bayinya. Mas, ini anak saya. Kalimatnya pendek, tapi berat. Sejak hari itu saya tahu posisi saya bukan cuma supir. Saya jadi orang yang menyimpan rahasia hidup seseorang. Dan rahasia ini dibenci. Resa waktu itu diasuh sama pamannya, adik kandung ibunya Denada. Awalnya kelihatan baik, rumahnya sederhana, lingkungannya tenang. Alasan mereka waktu cuma satu, katanya sering sama supaya Resa tumbuh normal, supaya nggak kena gosip. Saya nurut, saya pikir itu masuk akal. Tapi yang saya lihat selanjutnya bikin saya sering mikir sendiri. Denada nggak pernah mengenalin dirinya sebagai ibu. Resa manggil Denada bukan dengan panggilan ibu. Dia nganggap Denada cuma tamu, orang jauh. Kadang datang, kadang hilang. Setiap kali kami mau pulang ke Jakarta, Denada selalu lama berdiri di depan rumah itu. Tatapannya kosong, seolah pengen bilang sesuatu, tapi nggak sanggup. Di mobil, beliau sering nangis pelan. Saya pura-pura nggak dengar, bukan karena nggak peduli, tapi karena saya tahu kalau saya ikut campur, semua bisa berantakan. Uang tetap dikirim, kebutuhan tetap dipenuhi, tapi kehadiran sebagai ibu, itu yang nggak pernah benar-benar ada. Dan itu yang akhirnya jadi luka paling dalam buat Resa. Saya tahu sejak awal, anak itu akan tumbuh dengan pertanyaan. Dan suatu hari, pertanyaan itu akan minta jawaban. Dan hari itu, sekarang sudah mulai kelihatan arahnya. Setelah Resa lahir, saya baru tahu satu hal lagi yang selama ini benar-benar disembunyikan. Denada itu bukan cuma punya anak, dia juga pernah menikah siri. Dan saya tahu karena saya ikut ngantar ke hari itu. Gak ada gedung mewah, gak ada pesta, gak ada tamu banyak. Tempatnya sederhana. Orang-orangnya itu saja. Dan saya ingat betul wajah Denada waktu itu. Bukan wajah orang bahagia sepenuhnya. Lebih ke wajah orang yang nekat. Laki-laki yang jadi suaminya itu bukan orang sembarangan. Dia artis ibu kota. Wajahnya sering muncul di layar. Tapi hari itu, dia juga kelihatan tegang. Sama-sama takut ketahuan. Sama-sama sadar kalau hubungan ini kebuka, karir dua-duanya bisa hancur. Saya nggak mau sebut nama. Dari dulu sampai sekarang, cuma saya yang tahu siapa dia. Dan itu bukan karena saya bangga. Tapi karena dari awal Denada minta satu hal lagi ke saya. Mas, kalau ini sampai keluar, hidup banyak orang bisa rusak. Saya anggap itu amanah. Dan saya pegang sampai sekarang. Pernikahan itu nggak lama. Hubungannya juga nggak sehat. Bukan karena nggak cinta, tapi karena tekanan. Jadwal, gosip, tuntutan publik. Semua bikin hubungan itu nggak punya ruang buat tumbuh. Waktu Resa lahir, situasinya makin rumit. Si ayah itu nggak siap. Denada juga ketakutan. Akhirnya diputuskan satu hal yang paling gampang, tapi paling menyakitkan. Anaknya disembunyikan. Bukan cuma dari publik, tapi juga dari ayahnya sendiri. Hubungan mereka pelan-pelan putus. Nikahnya berakhir tanpa banyak kata, seolah nggak pernah ada. Saya lihat Denada berubah sejak itu. Jadi lebih pendiam, lebih gampang capek. Kadang marah tanpa sebab, kadang tiba-tiba nyalahin diri sendiri. Setiap kali ada berita soal keluarga artis lain, beliau sering bengong, terus bilang pelan. Hidup orang nggak ada yang tahu. Saya ngerti maksudnya. Resa tumbuh tanpa ayah, tumbuh tanpa tahu siapa ibunya. Dan semua orang dewasa di sekitarnya sepakat buat diam, termasuk saya.